Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu bihuwa ta'ayyana ayyakuna fi daraini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dalam pengajian online yang disiarkan langsung lewat Facebook, pengajian kitab Ghoyatul Usul dan dibacakan di kitab Matan Lubbil Usul. Pemirsa yang saya hormati dan Allah muliakan, malam ini kita akan membahas mengenai mantuk dan mafhum. Dalam kajian usul fiqh terdapat penjelasan tentang mantuk dan mafhum. Mantuk itu apa? Mafhum itu apa? Nanti Syekh Zakaria Ansori dalam kitabnya Matan Lubbil Usul menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mantuqu wal mafhumu. Sekarang membahas tentang mantuk dan mafhum. Al-mantuqu ma dalla alaihi lafdhu fi mahallin nutqi wa huwa in afada ma la yahtamilu ghairahu kazaidun. Bisa dibaca kazaidin. Fanasun au ma yahtamilu badlahu marjuhan kal asadi fadhahirun. Summa indalla juz'uhu ala juz'i maknahu fa murakkabun wa illa fa mufradun wa dilalatuhu ala maknahu mutabaqatun. Al-mantuku utawi mantuk. Mantuk itu yang diucap. Madalla iku barang kang nuduhaken alaihi ing atase barang. Al-lafdu apa siji lafad. Fi mahallin nutqi ing dalem panggonan ucapan. Wa huwa lan iya lafad in afada iku lamun tahmaidahaken. Ia lafad ing barang kang ora mantesi, ia lafad ghairahu ing seliyane barang. Kazaidin atau zaidun kaya seperti zaid. Fanasun mangka iku nas. Au ma yahtamilu badlahu marjuhan kal asadi. Atau barang kang mantesi ia lafad ing penggantine barang marjuhan haleden kuataken kal asad kaya contoh asad macan. Fadhahirun mangka iku zahir. Summa indalla juz'uhu kari-kari lamun tah nuduhaken apa juz'i lafad ala juz'i manahu ing atase juz' maknane lafad fa murakkabun mangka iku murakkab. Wa illa fa mufradun lan angin sih lam yadulla juz'uhu. Nah, ilanya mengandung lafad lam yadulla. Fa mufradun mangka iku mufrad apabila tidak menunjukkan juznya itu terhadap juz maknanya, maka bukan murakkab lagi tetapi mufradun. Wa dilalatuhu ala maknahu mutabaqatun, lan utawi dilalah
dalil lafad petunjuk lafad ala maknahu ing atase maknane lafad mutabaqatun iku mutabaqah akur cocok wa ala juz'ihi lan ing atase juz'i lafad tadammunun iku tadammun narima kasimpen walazimuhu dhihni iltizamun lan utawi kang netepinane lafad kang bangsa ati iltizamun iku arane iltizam netepaken wa awaliyani lafdhiyatani wal awaliyani lafdhiyatani wal akhiratu aqliyatun lan utawi kang awal sekarone iku lafad sekarone wal akhiratu lan utai kang liyane kang akhire aqliyatun iku kang bangsa akal sumahia intawaqafa sidqul mantuqi au sihatuhu ala idmarin fadilalatu iktida'in wa illa fa indalla ala ma lam yaqsud fadilalatu isyaratin kari-kari hiya aqliyah intawaqafa iku lamun tawakuf itu berhenti mandeg liren atau bahasa Jawa dulunya tumandeg sidqul mantuki apa benere mantuk apa sing diucap au sihatu atau sahih mantuk ala idmarin ing atase idmar menyimpan domir ya. Fadilalatu mangka iku dilalatun iktidaun atau dilala iktida wa illa fa indal ala ma lam yaqsud fadilalatun isyaratun atau fadilalatu isyaratin lan angin sih lam yatawaqqaf illa ay lam yatawaqqaf fa indalla mangka lamun tahnuduhaken iya sidqul mantuk ala malam yaksud ing atase barang kang ora kemaksud iya barang fadilalatun isyaratun mangka iku dilalah isyarah dilalah kang isyarah. Kalau dibaca dilalatu isyaratin maka langsung dimaknai mangka iku dilalah isyarah. Wa illa fadilalatu imain lan angin sih ma yaksudu ae ma yaksudu fadilalatu imain mangka iku disebut dilalatun ima atau dilalatu imain. Wal mafhumu madalla alai lafdullah fi mahallin nutqi lan utai mafhum iku barang kang nuduhaken ing atase barang al lafdu apa lafad la fi mahallin nutqi ora ing dalem panggonan nutqi ucapan atau panggonan mantuk. Fa in wafaqanul mantuku fa muwafaqatun mangka lamun tah akur apa mantuk fa muwafaqatun maka iku muwafaqah akur. Walau musawiyan lan senajan anak ia mantuk musawiyan iku kang pada fil asohi ing dalam kaul kang luwih sahih atau munggui kaul kang sahih. Summa fahawal khitabu ing kana aula walahnahu ing kana musawiyan kari-kari fahawal khitabu mangka kumpul apa khitab lamun tahnana iya hawal khitab iku luwih utama walah nahulan salahi khitab wa ingkana lamun tahnana iya khitab musawiyan iku kang pada. Fa fadilalatu mafhumiyatun alal asohi mangka utawi dilalah mafhumiyatun iku kang den pahami alal asoh mungkue kaul kang sahih. Wa in khalafahum fa mukhalafatun dan lamun tah sulaya
hu ing khitab hu iya lamun tah sulaya ya lafad hu ing mantuk ko fa mukhalafatun mangka iku mafhum molah mukhalafah wa syartuhu alla yadhhura li takhsisil mantuqi bi dzikri faidatun ghairu nafi hukmi ghairihi, atau dibaca wa syartuhu alla yadhhura li takhsisil mantuqi bi dzikri faidatu ghairi nafi hukmi ghairihi ka'an khurija lil ghalibi fil asah aw li khawfi tuhmatin aw li muwafaqatil waqi'i aw su'alin aw li hadithatin aw li jahlin bi hukmihi aw aksihi wala yumta'u qiyasul maskuti bil mantuqi wala fala ya'umuhu al ma'rudu wa qila ya'umuhu wa huwa sifatun. Wa syartulan utai syarate mantuk iku arpenta ora zahir li takhsisil mantuki maring nakhsisaken mantuk kelawan zikir nyebut faidatun apa faidah seliyane nafi lakane hukum seliyane apa mantuk kaan khurija kaya arab yenta khurija dan tokaken ia mantuk del ghalib karena kang kaprah ing dalam kaul kang luwih sahih auli khaufi tuhmatin atawa samare sangkaan atawa karena nyocokaken kang tumiba atawa bukti atawa sualin persoalan atau pertanyaan au li hadisatin atau karena kang anyar atau kang ngomong au li jahlin atau karena bodoh bi hukmi kelawan hukum maskut au aksi atau sebalike jahal wala yumna qiyasul maskuti lan ora den cegah apa qiyas maskut bil mantuki kalan sebab mantuk fala ya ummuh mangka ora nyurambahi hu ing maskut al ma'rudu apa kang den sifati wa qila ya ummuhu wa huwa sifatun lan den ucapaken nyurambahi ya ma'rud hu ing maskut wa huwa layan ma'rud sifatun iku sifat. Kal gonami sa imati kaya wedus kang ingon-ingon wasa imatil gonami lan kang ngingoninane wedus wakasa imatilan kaya kang ingon fil asuh munggue kaul kang luwe sahih wal manfi fil awaliyin ma'lufatul gonami alal mukhtar wa fi thalisi ma'lufatun ni'ami lan utai manfi ing dalem awal sekarone ma'lufatun iku dan pajuhinane gonam wedus alal muhtar mungguhe kaul kang muhtar wa fi salis lan ing dalem kang kaping 2 ma'lufatul gonam iku majuhinane ingon-ingon ni'am apa na'mi ya an'am na'ami wa min hal illatu wa dzarfu wal halu wa syartu wa kadzal ghayatu wa takdzibul ma'muli ghaliban wal adadu lan setengah saking sifat al illatu iku elat wa dzarfu lan dzarf wal halu lan hal wa syartu lan syarat wa kadzal ghayatu lan kaya mengkono al ghayah iku ghayah wa takdimul ma'lum lan ngedinginaken ma'mul ghaliban hale kang kapra wal adadi lan wilangan ngedinginaken wilangan wa yufidul hasru innama bil kasifil asohi lan maidahaken apa hasr hitungan angin pasin kelawan di kasrah hisru ya fil asing ing dalam kaul kang luwih sahih wa dhamirul fasili wala wa illa al istisnaiyatu wa huwa alaha fa maqila mantuqun kal goyati wa innama fasyartu fasifatun ukhra munasabatun wa ghairu munasabatin fal adadu fataqdimul ma'muli wal mafahimu hujjatun lugatan fil asahi wa laisa minha al laqabu fil asahi
Nah, sekarang akan membahas tentang mantuk dan mafhum. Apa itu mafhum? Apa itu mantuk? Mantuk, mafhum. Mantuk natoko yantiku nutkon. Dorobaya duribu dorban. Harusnya menatkon, bukan nutkon. Mungkin ini yang disebut ghalib, yang sudah kaprah, yang biasa kita dengar dalam bahasa Arab. Karena wadok juga berpengaruh dalam pengucapan sebuah lafaz Arab. Bil wadok itu adalah penejan orang Arab, kebiasaan orang Arab. Nah, kalau misalkan keharusan dalam wazan dan mauzun, ya tentunya harus mengikuti natkon, natoko yantiku natkon, doroba yadribu darban, fa'ala yaf'ilu fa'alan. Tetapi kemudian masdarnya ini menjadi nutkon karena mungkin ghalibnya, kaprahnya menjadi penejan bahasa Arab, wadoknya bahasa Arab. Tetapi tidak membahas tentang suku kata daripada mantuk ini. Akan tetapi menjadi istilah tersendiri apa itu mantuk. Bahwa mantuk itu adalah sesuatu yang menunjukkan, suatu lafaz yang menunjukkan pada tempatnya ucapan. Artinya yang kita kenali, yang kita pahami apa yang diucapkan. Yang kita pahami apa yang diucapkan. Yang kita ketahui apa yang diucapkan. Nah, itu yang namanya mantuk. Dalam pandangan ulama usul fiqh, mantuk itu terbagi menjadi dua. Al-mantuku kismani an-nasu wa dhahiru. Mantuk itu terbagi dua. Ada yang nas, ada yang dhahir. Yang nas itu contohnya Zaidun. Tadi ditulis ka Zaidun atau ka Zaidin. Zaid itu nas, orangnya ada, wujudnya jelas, namanya jelas, Zaid itu nas, nasib. Sedangkan mantuk pun ada yang namanya mantuk zahir. Mantuk zahir. Apa arti nas yang sesungguhnya? Nas itu adalah ma la yahtamilu ta'wila. Nas-nas itu tidak ada kemungkinan untuk ditakwil atau ditafsir. Sedangkan zahir, lafaz ataupun ayat, kalau itu zahir, maka ada kemungkinan untuk ditakwil atau ditafsir. Adz-dzahiru ma yahtamilu ta'wila, sesuatu ataupun bentuk lafaz atau ayat yang bisa kemungkinan ditakwil. Itu namanya zahir. Ulama usul fiqh ini menjelaskan bahwa mantuk madalla alai lafdu fi mahallin nutki ini menjadi istilah yang disepakati semua ulama usul fiqh. Hampir ditemukan di setiap kitab-kitab usul fiqh menjelaskan tentang mantuk tidak keluar dari penjelasan ataupun definisi yang barusan disebutkan, dibacakan. Bahwa al-mantuk huwa madalla ala lafzi fi mahallin nutki. Yang dilihat, yang dipahami adalah apa yang diucapkan. Kemudian dalam pemahaman mantuk itu ada yang disebut di samping nas dan zahir, ada juga yang disebut mufrad dan ada juga murakkab. Kita tempo hari atau minggu yang lalu menjelaskan kedudukan lafaz, yang kemudian lafaz itu ada yang mufrad dan ada yang murakkab. Maka di sini akan menjelaskan bahwa mantuk pun terbagi, ada yang namanya murakkab, ada juga yang mufrad. Apa yang diucapkan itu berupa murakkab, ada juga yang berupa mufrad. Mufrad kita tahu bahwa tunggal, satu lafaz, maknanya bisa beda, bisa berbeda-beda, tetapi lafaznya hanya satu. Ketika dirangkai dengan lafaz yang lain atau bentuk-bentuk mufrad yang lain, maka akan membentuk sebuah kalam.
atau membentuk sebuah kalim, maka lafaz Arab kemudian dikenal menjadi kalimah. Kalimah itu adalah satu lafaz yang bermakna, sedangkan kalim tersusunnya beberapa kalimah tetapi tidak berfaedah. Tetapi tidak berfaedah atau juga tetapi tidak sesuai dengan wadhu Arabnya. Nah, ini pun dalam mantuk ada penjelasan tentang mufrad. Mantuk mufrad itu adalah apa yang diucapkan bentuknya adalah tunggal. Sedangkan mantuk yang berupa murakkab itu merupakan susunan dari beberapa lafaz atau susunan yang menjadi jumlah, bisa menjadi jumlah khabariyah, bisa juga jumlah insya'iyah. Maka mantuk itu apa yang diucapkan bisa kita lihat, bisa kita analisa apakah itu khabariyah, apakah itu insya'iyah. Kita meneruskan, ketika mantuk itu menjadi petunjuk untuk kita pahami sebagai sebuah dilalah, sebagai dalil, maka bisa jadi menjadi mutabaqah, keakuran daripada dalil mantuk tersebut dengan apa yang dijadikan dalilnya atau madlulnya. Begitupun sama ketika membicarakan tentang juz-juznya mantuk tersebut, maka apabila sudah ditetapkan bahwa itu nas, bahwa itu zahir, maka apabila sudah ditetapkan sesuai dengan kesahihan pikiran dan lurusnya hati dan juga membenarkan hati, ataupun hati sudah membenarkan, nah lazimul dzihni itu maka iltizamun bisa ditetapkan sebagai mantuk yang merupakan bentuk nas. Terus apa itu mafhum? Tadi sudah menjelaskan mantuk, sekarang kita jelaskan mafhum. Mafhum itu adalah ma dalla alaihi lafdu la fi mahallin nutqi. Bahwa mafhum itu yang dipahami. Kalam, kalimat, lafad, jumlah yang sudah dipahami. Apakah itu memang bentuknya mufrad? Apakah bentuknya murakkab? Apakah bentuknya khabariyah? Apakah bentuknya insya'iyah? Itu mafhum. Sudah dipahami. Maka dalam pembicaraan mafhum itu dijelaskan ma dalla alai lafdu la fi mahallin nutqi. Bukan pada kita memahami ucapannya, tetapi paham dari apa yang diucapkan tersebut. Itulah yang disebut mafhum. Fa in wafaqal mantuku fa muwafaqatun. Maka apabila ada keakuran antara lafaz dengan antara mantuk dengan makna daripada mantuk tersebut, maka itu yang disebut mafhum muwafaqah. Maka itu disebut mafhum muwafaqah. Apabila ada kecocokan antara mantuk dan makna, dan kesesuaian antara makna lafaz, antara makna, maka itu disebut mafhum muwafaqah. Walau musawiyan, lan senejan musawiyan itu sama. Fahawal hitabu ingkana aula, apabila khitab ini sudah berkumpul, maka itu yang lebih utama. Khitab yang kita kenal dan itu merupakan sudah terucap, dan ini tengah kita pahami mafhumnya. Ketika ada khitab yang kita mafhumi, yang kita pahami, maka apabila mafhumnya itu adalah sama dengan pahamnya yang lain yang disepakati, maka itu namanya mafhum muwafaqah.
Di sini menurut pandangan ulama usul fiqh, mafhum itu terbagi beberapa. Pertama, mafhum dibagi menjadi dua kelompok, dua bagian. Ada mafhum muwafaqah, ada juga mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum muwafaqah itu? Dalam definisi yang digariskan oleh ulama usul fiqh itu, bahwa mafhum muwafaqah huwa ma kanal maskutu anhu muwafiqan lil mantuqi. Terjadi diam ketika ada keakuran apa yang diucapkan, makna ataupun maksud yang diucapkan, itu namanya mafhum muwafaqah. Sedangkan mafhum mukhalafah adalah makanal maskutu anhu mukhalifan lil mantuqi bihi itsbatan aw nafyan. Itu namanya mafhum mukhalafah. Jadi mafhum mukhalafah itu diamnya itu, tetapi juga berbeda. Diamnya itu justru berbeda terhadap apa yang diucapkan. Ya, itu namanya mafhum mukhalafah. Paham terhadap sesuatu kalimat, terhadap suatu khitab, tetapi juga mengandung pertanyaan, mengandung dugaan, mengandung sangkaan. Sehingga antara mantuk dengan maskut ini kadang mukhalif, berbeda. Maka ketika ketidaksinkronan antara mantuk dengan maskut ini, maka ini disebut mafhum mukhalafah. Meskipun mantuknya itu bentuknya itsbat, menetapkan. Artinya menetapkan di sini sudah pasti. Dalam runtutan kalimat tidak ada nafi, tidak ada kalam manfi, tetapi semua mengandung kalimat atau kalam mujab. Bukan kalam manfi, tapi kalam mujab. Kalam mujab itu kalam yang tidak ada nafinya, dan kalam manfi ada kalam di dalamnya ada huruf nafi, ma dan la. Itsbatan au nafyan. Itsbatan au nafyan, menetapkan atau meniadakan. Itsbatan au nafyan, menetapkan atau meniadakan, menjadi sebuah akhir dari pernyataan atau pemahaman yang disebut mafhum mukhalafah. Antara maskut dan mantuk itu terjadi mukhalif, perbedaan atau sulayar. Terus ada beberapa pandangan ulama usul fiqh yang menjelaskan pembagian mafhum selain mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Ada yang mengartikan atau membagikan mafhum selain dua tadi, yakni mafhum sifat. Apa itu mafhum sifat? Menurut ulama usul fiqh, mafhum sifat itu adalah ta'liqul hukmi ala dzati. Ta'liqul hukmi ala dzati. Ta'liqul hukmi ala dzati bi ahadil awsafi. Sedangkan yang kedua, pembagian yang kedua dari mafhum itu adalah mafhum illat. Mafhum illat. Apa itu mafhum illat? Mafhum illat itu adalah maddul hukmi bi ila wa hatta. Bi ila wa hatta. Illat namanya tuh. Sedangkan yang berikutnya, pembagian mafhum berikutnya adalah mafhumul hasri. Apa itu mafhumul hasri? Takhsisul hukmi bil madhkuri bi adatin min adawatihi ka innama wa nafi qabla illa. Jadi menggunakan adat atau alat lafadz innama dan huruf nafi ma dan la. Nah, ini namanya mafhumul hasri. Ada mafhumul ilat, ada mafhumul sifat,
ada juga mafhumul hasri. Ini membedakan dari pendapat ulama usul fiqh yang membagi mafhum menjadi dua, mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Ini akan kita gunakan sebagai cara pandang, cara paham terhadap satu ayat yang menjadi dalil. Karena apa? Al-Quran itu adalah qat'i thubuti, bukan berarti dhanni thubuti. Sedangkan ada ayat-ayat yang dijadikan sebagai dalil, maka ayat-ayat tersebut disebut dalil thubuti. Bukan dhanni thubuti ketika sudah berbicara ayat itu dikatakan nas atau yang sudah jelas juntrungnya. Ayat yang sudah jelas juntrungnya itu yang disebut nas. Nas itu yang disebut dilalatus thubuti, sedangkan ayat-ayat yang belum dipahami sebagai nas atau sebagai yang masih zahir, maka itu yang disebut dhannid dilalah. Nah, ini dalam pandangan hukum Islam, bahwa yang dipakai oleh sebagian besar umat Islam, khusus mazhab ataupun umat Islam yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, tidak hanya dalil subuti, juga ada dhannid dilalah atau dilalah as-subuti dan dilalah dhanni. Dilalah dhanni ini harus benar-benar digali penjelasan-penjelasannya, antara mana di dalamnya itu terdapat penjelasan-penjelasan tentang hukum atau non-hukum, yang ketika bicara sudah hukum akan mengarah kepada taklif terhadap mukallaf. Nah, mafhum dan mantuk ini adalah lapangan khitab atau penjelasan tentang khitab dari sebuah ayat atau dari sebuah hadis, maka khitabnya kemana. Dari itu akan kita kenali yang disebut mafhum mantuk. Mantuk apa yang diucap, mafhum apa yang dipahami. Antara mantuk dan mafhum, atau antara maskut dan mantuk, antara maskut dan mantuk terjadi kecocokan, maka itu yang disebut mafhum. Sementara mafhum terbagi menjadi dua, mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Di samping mafhum itu terbagi dua, ada pendapat ulama usul fiqh, ada mafhum sifat, ada mafhum elat, dan ada mafhum hasri. Demikian kajian malam ini yang sudah menjelaskan tentang mantuk dan mafhum. Selanjutnya kita akan mengkaji tentang hudusul mawdu'atil lughawiyah. Nanti minggu depan lah kita akan kaji bersama kitab ini, Lubil Usul, dengan syarah Ghayatul Usul karya Syekh Zakaria Yahya Ansori. Minggu depan kita akan melanjutkan kajiannya, yakni hudusul mawdu'atil lughawiyah. Hudusul mawdu'atil lughawiyah. Insyaallah mudah-mudahan waras badan dan mudah-mudahan ditambahkan pahamnya, ditambahkan pengertiannya, ditambahkan wawasannya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mendalami, mengkaji kitab kuning ini tidak bisa satu kali, dua kali, tapi harus berkali-kali dipahami, didalami, diartikan, dianalisa. Karena terkadang kalimat-kalimatnya itu singkat, padat, tetapi butuh penjelasan-penjelasan dari maksud daripada tulisan-tulisan atau penjelasan-penjelasan dari ilmu usul fiqh yang tertulis dalam kitab Lubil Usul Bisyarah Ghayatul Usul. Baik, malam ini saya cukupkan sampai pembahasan mafhum dan mantuk.
Mudah-mudahan masih kita lanjutkan minggu depan dalam kajian usul fiqh dengan kitab Lubil Usul dan Syarah Qoyatul Usul. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.